Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau menjelaskan mitos-mitos seputar kampung Inggris Pare. Alhamdulillah aku punya kesempatan untuk pergi ke sana dan belajar selama 4 bulan. Nah, memang sebelum kita pergi ke sana, terutama di lembaga tempat aku daftar, yaitu Language Center atau LC. Di sana ketika kita sudah mendaftar, lalu kita diberikan kayak semacam e-book atau booklet panduan sebelum kita ke sana, agar kita ketika sampai di kampung Inggris Pare kita nggak shock dengan realita yang ada. Nah, sebelumnya kita pasti punya ekspektasi sebenarnya di kampung Inggris itu seperti apa sih. Nah, lalu di pihak dari lembaga yang tempat aku daftar itu mengirimkan e-book yang berisi panduan-panduan kayak sejarah kampung Inggris, kemudian mitos-mitos yang ada di kampung Inggris. Nah, dari sinilah ketika kita pergi ke sana, kita nggak terlalu shock dengan keadaan di sana. Dan apa aja sih mitos-mitos yang ada di kampung Inggris Pare? Yang pertama, tentang kondisi masyarakat lokal di sana. Banyak mitos yang beredar di masyarakat dimanapun kita berada. Mungkin kalau masyarakat di sana itu menggunakan bahasa Inggris, masyarakat lokal ya, kayak dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, pada realitanya memang sudah dijelaskan di dalam e-book atau booklet yang dikirimkan itu, masyarakat lokal di sana menggunakan bahasa Jawa. Jadi memang ada penjual seperti itu yang menggunakan bahasa Inggris, namun itu hanya kayak conversation dasar yang terjadi antara pedagang dan pembeli kayak gitu. Nah, pedagang yang menggunakan bahasa Inggris itu kayak mensupport siswa atau student yang sedang belajar di kampung Inggris Pare tersebut. Misalnya kayak conversation dasarnya tuh kayak mau beli apa gitu, terus berapa, terus kembaliannya berapa, mau pedes atau enggak. Nah, kayak gitu conversation yang terjadi. Tapi kalau misalnya masyarakat secara umum, yang sepengalaman aku itu memang bahasa Jawa kayak gitu. Jadi ketika aku nyampe sana, aku nggak shock karena mereka menggunakan bahasa Jawa. Kayak misalkan di tempat beli nasi atau di tempat laundry, atau di jalan-jalan menuju ke kelas itu ya memang menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa. Kemudian mitos yang kedua adalah banyak bule yang tinggal di kampung Inggris Pare. Selama 4 bulan aku tinggal di kampung Inggris Pare, itu ketemu bule, itu pun dari Afrika kayaknya, itu cuman di lembaga tempat aku kursus. Dan mungkin itu kayak student exchange atau siswa yang melakukan penelitian atau pengabdian di lembaga tersebut. Jadi jarang banget, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi aku cuman ketemu kayaknya cuman 2 orang yang orang asing gitu. Nah, ini yang paling banyak terjadi atau paling banyak kita dengar di masyarakat, bahwa kampung Inggris Pare itu adalah satu lembaga kursus yang pada kenyataannya ketika kita pergi ke kampung Inggris itu ada banyak sekali lembaga kursus. Dan dari booklet atau e-book yang dikirimkan itu sebanyak lebih dari 100 lembaga kursus. Jadi kampung Inggris Pare itu bukan suatu lembaga tempat kursus, melainkan itu adalah kayak lokasinya gitu. Tapi di situ ada banyak sekali lembaga-lembaga tempat kita kursus. Kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, dan bahasa lainnya, bahasa Cina dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali lembaga dan bukan hanya satu lembaga. Kemudian mitos selanjutnya adalah lokasi dari kampung Inggris sangat sulit dijangkau. Nah, sepengalaman saya ini sama sekali tidak benar. Karena ketika kita mengatakan kampung Inggris, maka orang atau supir travel itu akan langsung tahu di mana lokasi tersebut. Apalagi kita sampai menyebutkan nama lembaga dan nama jalan di sana. Jadi sangat mudah untuk ditemui. Sepengalaman saya ketika pakai travel itu, ketika ditanya mau kemana langsung dijawab kampung Inggris Pare, terus ditanya lembaganya apa, terus nama jalannya apa, dan itu langsung sampai tanpa nyasar sedikit pun. Jadi percaya aja sama supir travelnya, itu udah tahu banget di mana lokasi dari si lembaga tempat kita akan kursus. Selanjutnya mengenai transportasi, ini juga sama seperti lokasi. Transportasi untuk menuju ke kampung Inggris Pare juga sangat mudah dijangkau. Sepengalaman aku kemarin, setelah sampai di bandara itu langsung nyari travel dan langsung ngasih alamat, terus langsung diantarin ke lokasi tujuan, yaitu di kampung Inggris Pare.
Nah, kalau misalnya pengen naik kereta atau naik bus itu bisa banget. Dari pengalaman teman-teman juga pakai kereta, terus pakai bus, terus pakai motor kalau yang memang jarak deket. Jadi sangat mudah dijangkau. Apalagi kalau sekarang udah ada transportasi online, jadi sangat mudah. Kemudian mitos yang selanjutnya adalah minim fasilitas pendukung keseharian, kayak misalnya Alfamart, Indomart, kemudian ATM, kemudian pusat perbelanjaan kayak tempat belanja buah dan lain-lain. Itu salah banget, karena ketika aku di sana itu sangat-sangat mudah ditemukan, dan itu kayak naik sepeda 3-5 menit itu sudah langsung sampai. Apalagi naik motor itu pasti lebih cepat. Jadi setiap weekend kita pasti pergi belanja buah atau mungkin kayak snack-snack gitu di minimarket ataupun supermarket yang ada di sana. Jadi jaraknya sangat dekat. Kemudian untuk fasilitas kesehatan itu juga cukup 10-15 menit itu udah sampai rumah sakit yang ada di Pari. Yang terakhir adalah kamu bisa langsung ngomong cas cheese juice pakai bahasa Inggris dengan lancar. Ini juga mitos ya, karena ya tergantung dari kemampuan masing-masing individu. Dan pun kita di sana juga ada batas waktu. Kayak misalnya aku ngambil yang 4 bulan, ada juga yang ngambil kayak 2 minggu, sebulan, ada juga mungkin yang ngambil 1 tahun lebih. Dan apakah itu menjamin kita bisa bahasa Inggris dengan lancar dengan waktu yang kita ambil? Ya tentu tidak. Jadi itu tergantung dari kemampuan masing-masing individu dan kemauan dari masing-masing individu tersebut. Kalau misalnya kita benar-benar menggunakan bahasa Inggris di sana, kayak misalkan dalam conversation sehari-hari, itu pasti akan lebih bisa lancar dengan orang yang mungkin lebih jarang menggunakan bahasa Inggris gitu. Kayak misalnya dari pengalaman teman-teman yang mungkin masih malu menggunakan bahasa Inggris karena belum terlalu lancar, dan ketika ingin mengeluarkan itu masih susah karena ada vocabulary atau kosakata yang masih belum bisa dipahami dalam bahasa Inggris gitu, atau masih belum dihafalkan dalam bahasa Inggris. Jadi masih pakai kayak how do you say this in English, like that. Jadi itu benar-benar tergantung dari individunya masing-masing. Kita nggak bisa mengcompare atau membandingkan kemampuan kita dengan orang lain, karena kan kita beda-beda dalam pemahaman gitu. Misalnya aku butuh waktu 3 kali untuk membaca, itu udah langsung bisa menghafalkan kosakata atau vocabulary yang diminta gitu. Mungkin teman aku butuh waktu lebih dari itu atau bahkan lebih singkat dari itu. Jadi benar-benar sesuai dengan kemampuan kita dalam mengingat ataupun mempraktekkan. Nah teman-teman, itu adalah mitos seputar kampung Inggris Pare yang sering kita temui atau sering kita dengar di masyarakat. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kamu sebenarnya bagaimana sih kehidupan di kampung Inggris Pare. Dan insya Allah aku akan buat video selanjutnya seputar apa sih yang dilakukan selama 4 bulan di Pare. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.